Republik Indonesia dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan serta kadar berprestasi tingkat nasional 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara pada siang hari ini kami persilakan kepada Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini. Pak Wakil Presiden yang kami hormati, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wapres, ini adalah tenaga medis itu dokter gigi, dokter spesialis Pak Wapres. Kemudian ada tenaga kesehatan, perawat, bidan, sama ahli lab, tenaga kesehatan lainnya, kesehatan masyarakat, teladan, dan kader teladan dari seluruh provinsi, kabupaten, kota, seluruh Indonesia. Yang kemarin ada acara kami ditambah juga dengan beberapa dokter-dokter yang terkenal Pak, yang membawa nama Indonesia di luar negeri. Tapi karena dokter terkenal ini rumahnya di Jakarta sebagian besar dan tempatnya nggak memungkinkan untuk semua masuk, jadi yang hadir yang dari luar kota aja Pak, yang belum pernah lihat istana Bapak dan ini ya Bapak. Karena lain mungkin beberapa udah pernah meriksa Bapak juga itu dokter-dokter terkenal ini. Jadi mereka hadir di sini untuk mendengarkan mungkin pesan-pesan dari Bapak dan juga mungkin mereka ingin berdiskusi dan mungkin terakhir yang penting buat mereka sih di akhir bisa foto-foto kayaknya Pak. Dari tepuk tangannya kita bisa dengar mana yang paling mereka sukai gitu. Jadi mungkin kami mohon perkenan dari Pak Wapres bila ingin memberikan pesan-pesan kepada teman-teman yang sudah hidup tinggal di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah terpencil dan berbakti mengabdikan diri lah untuk melayani layanan kesehatan masyarakat. Saya bilang ke mereka bahwa acara ini kita buat untuk memberi apresiasi Pak, karena mereka sudah berjasa, tapi juga bisa menginspirasi supaya teman-teman di sini nanti kan kalau taruh di IG, taruh di sosial media, teman-teman semua yang lain lihat kan, oh ternyata kalau saya kerjanya seperti mereka, saya bisa juga loh ketemu Wapres gitu kan, bisa juga datang ke istana Wapres. Jadi mohon perkenan Pak Wapres untuk memberikan pesan-pesan ke mereka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran, Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, para tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader berprestasi yang hari ini datang di Jakarta dan mohon maaf karena tidak bisa langsung ketemu Presiden. Jadi ketemunya dengan Wakil Presiden. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kegembiraan para saudara-saudara sekalian. Saya pertama mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang memberikan penghargaan kepada para tenaga medis, tenaga kesehatan. Dan ini merupakan pengakuan, ya, pengakuan negara terhadap
prestasi yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian lakukan. Ya. Kalau tidak berprestasi, tidak mendapatkan penghargaan. Kalau tidak mendapatkan penghargaan, tidak dihadirkan ke sini. Ya. Itu pengakuan itu penting, saya kira itu. Dan memang negara akan memberikan terus kepada mereka yang berprestasi ya, penghargaan-penghargaan yang layak. Jadi bukan saja olahragawan yang berhasil di Paris, tapi juga Bapak Ibu yang berhasil di daerah, apalagi di daerah yang terpencil, itu juga wajib diberikan penghargaan. Dan yang kedua itu untuk memberikan motivasi, ya, mendorong supaya lebih keras lagi bekerja di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, supaya lebih semangat lagi. Kalau sebelum diberi penghargaan semangat, masa sudah diberi penghargaan malah tidak semangat. Ya. Jadi harus lebih semangat lagi. Ya, sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap tugas yang dibebani. Walaupun nanti pemerintahannya berganti, ya, semangatnya tidak boleh berganti. Semangatnya harus terus, bahkan lebih baik lagi. Ya. Ini kan pemerintah nanti sekarang dalam posisi transisi. Ya. Pelayanan ke depan tuh menuntut kita lebih tuntutan masyarakat tuh makin hari makin tinggi ya Pak. Jadi bahkan sekarang pasien tuh makin kritis. Ya. Mungkin mintanya ini, mintanya itu, kan biasanya begitu. Ya, malah ngajarin dokter kadang-kadang. Dokternya diajarin seperti dia yang lebih pintar dari dokter gitu. Nah ini jadi kita harus bisa memberikan pelayanan yang lebih. Apalagi sekarang ini kita dianggap berhasil dalam menyelenggarakan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kita sudah mencapai 98%. 98% dan mendapatkan penghargaan dari lembaga internasional. Ya, jadi ini kita dianggap berhasil. Cakupannya, jadi kalau 100%-nya tinggal 2% lagi. Itu prestasi luar biasa. Nah, tetapi nanti yang konsekuensi berikutnya pelayanannya. Nah, ini Pak Menteri Kesehatan ini sudah menyiapkan alat-alat ya, mamografi, ya, semua nanti akan sampai ke daerah. Nah, tahun ini akan diberikan alat-alat yang banyak sampai ke daerah-daerah. Nah, tapi kalau alatnya gampang, sudah ada. Yang kurang dokternya. Nyetak dokter kan nggak bisa 1-2 tahun. Nah, nanti tenaga kesehatan ini yang harus bekerja lebih optimal ya dalam melayani. Itu saya kira tuntutan ke depan itu pelayanan. Dan kita berharap terutama puskesmas juga itu selain kita mengobati tapi juga mencegah supaya orang tidak mudah sakit. Ya, dikembalikan gerakan germasnya itu. Jadi olahraga masyarakat ya. Dan juga supaya mengedukasi masyarakat jangan mengkonsumsi
yang bisa menimbulkan terganggunya kesehatan. Saya ingat itu, apa namanya, GGL. Nah, GGL ya, gula, garam, ya lemak. Terutama gula itu kan, ya. Apalagi orang Jawa itu kan makanya manis-manis karena banyak makan gula. Nah, Pak Menteri Kesehatan sudah membuat peraturan supaya gula itu paling banyak berapa persen, Pak? 50 gram sehari ya? Iya. Iya. 50 atau 20 gram sehari? 40 gram sehari? Iya, supaya jangan terlalu banyak. Nah, kita ini banyak penyakit gulanya itu. Dan lemak juga. Ini saya kira mengedukasi masyarakat juga dalam rangka pencegahan dan juga dalam rangka pengobatan. Istilah yang kita tahu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini mengedukasi masyarakat sehat itu. Ya. Makanya masyarakat itu harus diajak untuk hidup sehat. Ya, hidup sehat supaya tidak mudah, dan juga jangan sampai banyak yang pergi berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit kalau sehat itu kan. Tapi kalau banyak yang tidak sehat, nah, BPJS juga tekor nanti kan. Ya, anggarannya banyak lagi. Ini merupakan tugas kita bersama. Dan Bapak Ibu yang ada di paling depan, nah ini memang tugasnya berat. Insya Allah penghargaan diberikan, tapi pengabdian yang diutamakan. Ya. Kalau tidak pengabdian itu memang tidak akan ada pelayanan. Dan kita merdeka ini karena para pendahulu kita mereka rela berkorban untuk berjuang memerdekakan negara ini. Bahkan mereka berjuang nyawa, ya, mereka korbankan nyawanya untuk kita, untuk generasi berikutnya. Ya. Kalau saya ini generasi yang sudah sebentar lagi, ya saya sudah sebentar lagi, Pak. Kalau berikutnya itu Pak Menkes ini generasi berikutnya. Nanti ada lagi generasi berikutnya. Yang pasti generasi yang berikutnya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Itu saya kira. Dan itu kita usahakan. Dari generasi ke generasi itu terus memberikan pengabdian supaya keadaan lebih baik dari sebelumnya. Dan terus lebih baik dan lebih baik. Itu anjuran, ya, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Saya kira itulah harapan saya, dan saya percaya, ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian telah melakukan itu dan akan melakukan itu demi Indonesia Jaya, Indonesia lebih baik, Indonesia maju menuju Indonesia emas, ya, 2045. Itu. Saya belum tentu ketemu dengan Indonesia emas itu. Kalau Pak Menkes insya Allah masih ketemu. Gitu. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Anda semua pahlawan bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wapres, terima kasih banyak, Pak. Kemarin di kantor tuh kita undang 5 orang, Pak.
ada yang bidan rimba ya dari Bengkulu ya. Ada satu tenaga cadangan kesehatan yang sudah sering datang ke hampir semua bencana, Pak. Dr. Frankie ya. Dr. Frankie itu dari Bandung, Bandung. Kemudian kita ada satu bidan dari Papua ya. Enggak salah ya. Bidan apa? Mary ya namanya. Itu yang yang pernah melahirkan di mobil karena saking jauhnya. Kita ada Dr. Lee, ada nggak Dr. Lee di sini? Diundang datang nggak Dr. Lee? Dr. Lee ini yang ini kapal Pak. Jadi beliau dokter spesialis bedah ya kalau nggak salah ya. Udah nggak butuh uang kayaknya. Jadi uangnya dia pakai buat beli kapal. Terus dia datang tuh ke pulau-pulau terpencil, merawat orang-orang di sana. Dia cari uangnya sendiri gitu kan, minta sumbangan sana sini gitu kan untuk bisa membantu masyarakat di daerah terpencil. Satu lagi saya lupa tuh. Apa? Nurse ya? Wow, perawat dari RSCM. Ya, aku ingat perawat dari RSCM ini yang bisa dapat inovasi karena namanya Mustakimah ya, perawat Mustakimah ini yang bisa melakukan inovasi untuk cuci ginjal Pak. Tapi cuci ginjal buat anak-anak. Karena kalau cuci ginjal kan mesti ke rumah sakit, mesti keletakan gitu lama. Nah akhirnya ada teknologi baru bisa dipasang di perutnya, yang nyuci perutnya gitu. Ada namanya peritoneal istilahnya. Nah, jadi orang anaknya tetap masih bisa jalan-jalan, bisa aktif, cuma dia mesti ganti-ganti sendiri. Nah ini saya mau minta mereka cerita sedikit gitu ya Pak. Kalau Pak Wapres berkenan, kemudian nanti mohon pesan-pesan Bapak, saya mulai yang usianya dekat-dekat Bapak. Gitu ya. Itu namanya Dr. Lee. Ini kan ada dokter ini usianya saya lupa nih kalau nggak salah udah kepala 77 atas itu. Kalau Pak ini dekat-dekat Pak Wapres nih usianya. Tapi beliau juga masih semangat, masih sehat dan mengabdi untuk masyarakat dengan jalan-jalan di itu tuh. Di kapal-kapal ngoperasiin segala macam. Coba Dok bisa ke sini nggak Dok? Coba memperkenalkan diri depan Pak Wapres, kalian cerita sedikit ngapain aja. Nah, agak di depan sini Dok, biar semuanya bisa lihat, agak di depan maju. Ah, ini dekat-dekat Bapak usia nih Pak. Ini masih tapi beliau bilangnya gini, enggak, saya mau hidup sehat supaya 2045 saya masih bisa hidup dan menyaksikan. Nah, itu bisa diajak Pak Wapres juga, Dokter. Silakan Dok. Selamat siang Pak Wapres dan Pak Menteri Kesehatan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lee Darmawan. Saya awalnya seorang ahli bedah jantung yang switch ke bedah umum agar saya bisa berlayar kemana-mana di seluruh NKRI untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, khususnya di bidang medis. Kami telah melanglang buana yang namanya NKRI mulai dari Aceh hingga sampai perbatasan antara Papua kita dengan Papua Nugini. Dan ada diskusi sekarang untuk membantu kami mendapatkan bantuan BPJS agar apa yang kami sangat butuhkan, yaitu dalam bentuk rupiahnya untuk membeli alat peralatan dan obat-obatan agar ini bisa direalisir. Tapi kendala yang kami hadapi itu adalah masih banyak saudara-saudara kita yang belum punya BPJS dan kami tidak pedulikan itu. Bagaimana kita menanyakan kepada saudara-saudara kita di pulau-pulau yang kecil itu, mana kartu BPJS Anda? Kalau mereka belum punya alamat, rumahnya di atas perahu, bagaimana mereka punya KTP? Tanpa KTP, mereka tidak bisa dapat BPJS. Demikian juga dengan saudara-saudara kita di Papua. Di mana rumah Anda? Di pohon yang itu. Apakah itu alamat? Dan ada satu
peristiwa yang kita semua kenal, lepasnya sipadan dan ligitan dari kita. Itu teman-teman kita yang dari negara lain memberikan kartu identitas untuk mereka, dan walaupun mereka saudara kita, karena tidak bisa menunjukkan identitas, lepaslah sipadan dan ligitan dari kita. Dan agar hal ini jangan sampai terjadi lagi, kami menganggap mereka semua saudara kita, sebangsa dan setanah air. Dan kalaupun mereka bukan sebangsa dan setanah air, mereka adalah saudara-saudara kita sesama manusia. Ini adalah apa yang mendorong kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, bekerja dengan tangan dan mengasihi dengan hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Oh iya, Pak Menkes kita ini orang yang sangat cepat dan cekatan, Pak. Ketika tahu bahwa kapal Rumah Sakit Apung ini tidak punya legalitas, Pak Menteri dengan sigap segera menerbitkan Permenkes untuk kapal rumah sakit atau rumah sakit kapal. Alangkah baiknya Pak, kalau Permenkes ini bisa ditingkatkan menjadi undang-undang tentang rumah sakit kapal. Karena kita membutuhkan rumah sakit kapal Pak, terutama saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah kepulauan yang ribuan jumlahnya Pak. Terima kasih. Silakan, mungkin Pak Wapres ada pesan-pesan Pak Wapres. Silakan Dokter Lee. Ya, saya kira yang rumah sakit Apung ya. Rumah sakit kapal itu. Kalau legalitasnya sebenarnya di undang-undangnya sudah ada ya, Pak. Yang baru udah masuk Pak. Ya, yang baru. Saya minta nanti Pak Menkes supaya ada legalitasnya, kemudian juga diberi BPJS. Untuk di Papua itu memang kita sedang melakukan percepatan pembangunan di Papua. Ya. Ada program namanya Papua Sehat, Papua Pintar, Papua Sejahtera. Jadi ada semacam program percepatan itu termasuk juga masalah kesehatan, karena memang banyak tertinggal ya. Hanya memang ada kendala di daerah-daerah yang belum aman. Ya, belum aman, ada 2 daerah, 5 kabupaten barangkali itu yang memang masih ada kendala. Lainnya terus kita bangun, mudah-mudahan dalam waktu cepat di Papua sudah terbangun puskesmas di semua daerah ya, dan BPJS sudah bisa didapat di Papua. Ya, saya kira itu. Ya. Jadi mungkin Pak Wapres tadi udah bisik-bisik kasih tugas ke saya. Nanti Pak Kunta itu kan ada, beliau ketemu orang yang orang lain nggak pernah ketemu juga. Depdagri belum tentu ketemu, BPJS belum tentu ketemu. Jadi mungkin beliau dikasih ini aja Pak Kunta, dikasih kayak kartu gitu ya. Kartu Kemenkes gitu. Tapi kartu ini bisa sekaligus sebagai kartu identitas dan kartu BPJS. Atau kalau bisa dikasih kartu yang sobek-sobek itu Pak, kartu sementara gitu. Kartu sementara KTP, saya udah pernah lihat tuh. Dulu waktu di Baduy juga, Baduy kan nggak ada ini Pak, karena agamanya sudah wiwitan. Nggak ada itu agama sudah wiwitan di ini kan, di KTP. Jadi susah tuh dapat KTP, susah dapat BPJS. Akhirnya udah dikasih kartu kayak KTP gitu dikasih. Tapi jadi terdaftar di Depdagri, kemudian disobek dikasih kartu BPJS. Coba Pak Kunta nanti dibikin seperti itu, jadi beliau jalan, kalau ketemu udah punya BPJS belum? Belum. Punya KTP? Enggak, belum. Udah dikasih kartu dari kapal kan. Mereka jadi kayak petugas pemerintah gitu, jadi punya, udah terdaftar juga. Jadi, ini tadi pesannya Pak Wapres, coba tolong dibantuin gitu. Kalau aturannya udah masuk undang-undang Pak Dr. Lee.
tenang aja nih, gara-gara ini udah masuk undang-undang, peraturannya udah ada di bawah, mudah-mudahan juga nanti jadi bisa dibantu oleh negara lah jadi ya. Nah mungkin masih sempat ya, satu lagi masih sempat ya. Aku mau cari yang bidan dari Papua, mana yang bidan dari Papua? Nih coba silakan cerita sedikit ke Pak Wapres nih pengalamannya. Ini khusus nolongin ibu anak Pak Wapres. Kalau nggak salah dari Kaimana ya, dari Sorong ya, dari Sorong ya. Silakan. Mohon izin Pak, selamat siang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, selamat siang Bapak Kemenkes. Izin memperkenalkan diri saya, nama saya Bidan Imelda Popi Yandedai dari Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Izin Bapak, saya adalah salah satu petugas bidan yang bekerja sampai tahun ini masuk 10 tahun bertugas di daerah Lembah, yang kita tahu bersama bahwa Kabupaten Tambrau merupakan salah satu daerah DTPK yang letak geografisnya masih sangat susah. Walaupun sudah ada beberapa puskesmas bahkan pustu, namun masih ada beberapa distrik yang untuk jangkauan ke fasilitas kesehatan masih sangat susah. Ada yang bisa menggunakan helikopter Susi Air, ada yang berjalan kaki 1 sampai 3 hari, dan yang paling dekat adalah sekitar 1 jam. Namun di daerah kami belum ada transportasi umum yang bisa mereka gunakan dari distrik ke distrik, sehingga membuat sulit untuk bisa datang ke fasilitas kesehatan. Sehingga ada salah satu kasus yang mungkin saya tolong persalinannya di perjalanan, karena kami di sana menggunakan mobil Hilux untuk melakukan perjalanan ataupun pelayanan. Dan izin Bapak, saya juga sudah mengusulkan ke kementerian, kami sangat kekurangan SDM, khususnya untuk dokter spesialis obgyn. Mungkin itu yang dapat saya bagikan, dan izin Bapak, jika berkenan di akhir dari masa jabatan Bapak, kalau boleh saya usulkan orang tua kami tenaga kesehatan, Pak Menteri yang sekarang kalau boleh dipertahankan. Terima kasih Bapak. Mungkin Pak Wapres ada pesan ya, gitu Pak. Saya kira seperti tadi saya katakan memang di Papua, kalau Papua Barat Daya saya kira itu, dan Papua pada umumnya, di pegunungan, Papua Tengah, ya, bahkan Papua Induk juga masih. Oleh karena itu, ini kan Pak Menteri ini lagi mempercepat penyediaan dokter spesialis. Ada kebijakan baru ya melalui rumah sakit. Walaupun banyak mendapatkan protes-protes ya. Jadi tidak mudah, Pak Menteri ini juga diprotesi orang ya. Tapi untuk memajukan itu gimana supaya dokter spesialis itu banyak. Ya. Saya sangat mendukung kalau Papua ini memang untuk mendapatkan prioritas karena ada ketertinggalan di sana. Ya. Jadi saya setuju usulnya itu, bidan ini saya setuju itu. Tinggal nanti Pak Menkesnya yang Terima kasih Pak. Silakan Pak Menkes. Jadi emang Pak Wapres itu dokter spesialis itu pertama kurang jauh, yang kedua emang distribusinya nggak merata kan. Jadi saya bingung nih, kenapa kok di Papua, di Sulawesi Barat gitu kan, Nias, itu susah dokter spesialis. Rupanya Pak Wapres, sekolah dokter spesialis itu sedikit sekali bangkunya. Sedikit sekali. Mungkin dari 92 FK yang ada dokter spesialis itu cuma 21, 22. Kita produksi dokter spesialis mungkin 2.700 ya, 2.500 setahun.
Inggris aja bisa 12.000 Pak. Padahal negaranya dia kan 1/5-nya kita. Produksi kita tuh sedikit sekali karena tempatnya sedikit. Kemudian masalah berikutnya, sekolah FK itu banyaknya di Jawa Pak yang spesialis. Jadi kalau masuk tuh, misalnya ada tempat cuma 2.000, yang ngelamar kan 20.000 Pak. Karena semua dokter pengen spesialis. Nah susah lah Pak, teman-teman kita yang Sulawesi Barat suruh saingan sama yang dari Bandung gitu kan. Mau masuk UNPAD udah pasti kalah Pak. Pertama emang ininya kan pendidikan, level pendidikannya beda. Kemudian ini kan banyak profesor-profesor yang anaknya mau ikut. Dia udah pasti kalah lah orang Papua sama orang Oh ini siapa nih? Wah ini anak profesor dari Undip mau masuk misalnya di spesialis FK Undip ya pasti kalah Pak mereka bertarung sama ini kan. Karena ini prosesnya pakai interview, udah kalah pinter, udah kalah akses. Gitu. Jadi yang jadi spesialis itu banyaknya orang Jawa Pak. Nah orang Jawa ini dikirim ke Tamberau Pak. Ya paling tahannya juga cuma 1-2 tahun kan, mana tahan dia kan pasti balik lagi. Jadi saya pikir-pikir aduh ini kalau mau pengen beresin masalah distribusi dokter spesialis, yang harus diperbanyak adalah dokter spesialis lokal. Jadi harus warga lokal. Karena kalau enggak, orang Indonesia Pak, saya kan orang Sunda, orang Bogor. Ya pasti kangen lah dia ke Bogor. Paling kerja mau 1-2 tahun dia balik lagi ke Bogor. Kan sepi lah itu Papua sama Sulawesi Barat. Jadi emang harusnya rekrutnya dokter dari situ. Cuma dengan sistem pendidikan yang ada sekarang, kalau tiba-tiba Papua nih kurang 100 dokter spesialis. Dia mau melamar ke FKUI, ya kalah Pak pasti bertandungnya. Jadi itu sebabnya kita bikin yang sekarang yang berbasis rumah sakit. Nah itu yang kita prioritaskan adalah orang-orang atau rumah sakit yang belum ada dokter spesialisnya. Jadi kalau suruh bertarung nih, anaknya siapa, misalnya anaknya dekan di Bandung bertarung dengan orang Tamberau, yang masih menang dia karena dia kan nggak ada dokter spesialis ya, jadi dapat kursi duluan yang dia. Gitu. Jadi bukan yang ya nanti tanya kualitasnya gimana? Ya kurang-kurang dikit dikasih bimbel dulu Pak, dikasih bimbingan belajar gitu kan. Dulu kan ada namanya bimbingan belajar supaya mereka bisa masuk ke sana. Secara apa dengan demikian pemerataan itu terjadi karena jadi dokter spesialis adalah orang asli lokal dari sana. Kemudian yang kedua yang tadi saya udah bisik-bisik ke Bapak juga, kalau nggak salah belum diangkat jadi pegawai. Oh yang ini. Jadi banyak tuh mereka Pak, udah kerja puluhan tahun masih honorer. Jadi saya baru belajar Pak, oh pegawai negeri itu ada PNS, ada P3K. Kita buka 200.000 P3K. Ternyata ada status lagi, tenaga honorer. Tenaga sukarela, mungkin ada lagi tenaga dan lain-lain gitu kan, segala macam jenis itu ada. Saya bilang, Pak Zor Anas kalau Bapak lihat pegawai Bapak tuh ada 20 juta, 30 juta, mungkin ada 50 juta tuh. Yang sisanya nggak terdaftar atau terdaftar pakai nama nomenklatur yang kita juga baru dengar gitu kan. Jadi mereka ternyata banyak yang seperti itu Pak. Nah kan kita udah buka nih 200.000 Pak. Kemarin sama Bapak Presiden sama Bapak kan dikasih izin rekrut. Yang masukin dari daerah cuma berapa Bu ya? 168.000, saya juga bingung. Kok banyak yang seperti ini, tapi yang dimasukin kok lebih sedikit. Dan kita butuhnya bidan perawat, yang dimasukin tenaga administrasi apa. Oh rupanya itu teman, ini saya kan dekat sama Pak Zor Anas. Ngomong tuh Bupati Wali Kota nyeletuk Pak Zor Anas. Pak Zor Anas bekas bupati masa nggak ngerti sih. Kalau kita kepilih kan kita ada janji. Mesti bawa itu teman-teman saudara-saudara nini segala macam untuk masuk. Jadi yang masuk bukannya kayak mereka. Jadi itu yang sebabnya kita di sini Pak yang ini pegawai teladan sudah minta ke ibu adik di list satu-satu mana yang masih statusnya tenaga honorer, tenaga sukarela. Kan udah bagus kan? Aduh masuk. Ya. Kita prioritaskan. Kita hanya mintanya mereka lulus gitu ya. Tapi mesti dibuka dulu. Jadi nama-nama ini dibuka dulu Bu. Karena belum tentu dikirim, belum tentu mereka teladan di kita, disayangin Menkesnya, disayangin bupati ya belum tentu kan. Belum tentu bupatinya sayang. Jadi gak diajuin. Jadi di list tuh Bu. Kita afirmasi aja. Ini menterinya yang ngusulin gitu kan. Jadi sebagai tenaga P3K. Itu nangisnya mesti terima kasih ke Pak Wapres. Karena tadi Pak Wapres yang bilang saya, oh Pak Menkes udah jalanin aja idenya baik. Ya, terima kasih untuk Pak Wapres. Tepuk tangan. Gitu Pak Wapres teman-teman. Masih kira ada apa udah? Afirmasi itu penting ya. Makanya memang
ya yang sudah jadi teladan itu ya harus diberikan sebagai afirmasi ya, diutamakan gitu kalau. Dan untuk Papua juga ada program afirmasi untuk OAP, untuk orang asli Papua. Ya tadi dikatakan kalau untuk orang Papua kurang-kurang sedikit dimaafkan. Itu. So, kalau standarnya terus diberlakukan untuk semua, termasuk Papua, nggak akan dapat orang Papua. Maka itu ada standar afirmasi namanya itu. Ya itu. Jadi ke depan jangan khawatir, orang Papua akan mendapatkan prioritas. Saya kira. Kalau tidak nanti tidak akan program kita tidak akan jalan. Ya, Papua sehat, Papua pintar, dan Papua sejahtera itu. Saya kira itu. Ya. Terima kasih ya Pak Wapres. Ini beliau diminta sama Bapak Presiden pegang Papua ya Pak ya. Jadi semua warisan Papua ini sama beliau. Dan saya tadi udah dikicep-kicepin, Pak ini tepuk tangannya tadi paling keras begitu dibilangin acaranya foto-foto. Jadi mereka kan susah ketemu Bapak, bisa ke istana sini. Jadi mungkin kita berhenti sampai sini dulu biar teman-teman bisa mendapatkan foto-foto sama Pak Wapres di Istana Wakil Presiden. Terima kasih banyak Pak Wapres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian audiensi Wakil Presiden Republik Indonesia dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan serta kader berprestasi tingkat nasional 2024 selesai.